Maka yang hari ini masih ada persengketaan dengan orang tuanya, minta maaf. Kembali kepada orang tua Anda. Kalau mereka yang salah, tetap kita yang minta maaf. Karena sungguh kita adalah anak yang harus terus berbakti kepada mereka. Hatta mereka pun kafir, kita pun tetap berbakti kepada mereka. Maka ikhwani fillah azani Allah wa yakum, tidak pernah beruntung anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak menegur sapa orang tuanya, tidak menelpon orang tuanya, tidak menanyakan kabar orang tuanya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang doakan keburukan oleh malaikat Jibril dan langsung diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertemu orang tuanya yang sudah jompo namun dia tidak masuk surga. Orang yang bertemu orang tuanya sudah jompo namun dia tidak masuk surga, ini anak celaka. Kemudian Jibril mengatakan, syakiya abdun adraka walidayh au ihdahuma falam yudkhalahul jannah. Celaka hamba. Celaka hamba. Siapa dia? Yaitu seorang yang bertemu orang tuanya sudah tua atau salah satunya, namun dengan itu dia tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau orang tua kita masih hidup, maka masuk surga gampang. Di sanalah pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan kurang salat sunnah. Mungkin kita akan kurang melaksanakan ibadah untuk mengurus orang tua kita, mengurus ibu kita, mengurus bapak kita, tidak apa-apa. Gantinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil kiram. Masih sempat ketemu orang tua di masa jompo. Beruntunglah Anda. Beruntunglah Anda. Ketika masih bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, maka kejarlah surga melalui mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandungnya dengan kesulitan. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya pun dengan kesulitan. Kita melihat istri kita, bagaimana ketika dia mengandung, tidur kesulitan, rukuk kesulitan, sujud pun kesulitan, berbaring pun kesulitan. Begitulah dahulu ibu-ibu kita mengandung kita. Begitulah dahulu ibu-ibu kita mengandung kita. Maka di masa tua mereka lah bakti kita dituntut. Di masa tua sekarang inilah kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ahibati rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Kata Allah, adapun kalau kalian bertemu kedua orang tua kalian indakal kibar, yaitu di masa jomponya, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan sesuatu kalimat yang membuat sedih mereka. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin di masa tua orang tua kita menjengkelkan karena sudah kurang pendengarannya, sudah kurang penglihatannya, sudah bongkok punggungnya, sudah kembali menjadi anak-anak. Dan disitulah bakti kita dituntut. Disitulah bakti kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima an thumma raghima an thumma raghima an, celaka, celaka, celaka.
Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang bertemu orang tuanya sudah tua, namun dia tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, orang-orang yang bertemu bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua, sungguh dia adalah orang yang paling mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan berbakti kepada mereka, bersabar merawat mereka, bersabarlah kita. Sungguh mereka kembali menjadi anak-anak, dan kita sebagai anak dituntut untuk bersabar merawat mereka. Di sanalah surga kita dapatkan. Kita akan kurang akan sholat, kita akan kurang bersedekah untuk merawat orang tua kita, tidak apa-apa. Itu semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Maka yang hari ini masih ada persengketaan dengan orang tuanya, minta maaf. Kembali kepada orang tua Anda. Kalau mereka yang salah, tetap kita yang minta maaf. Karena sungguh kita adalah anak yang harus terus berbakti kepada mereka. Hatta mereka pun kafir, kita pun tetap berbakti kepada mereka. Maka ikhwan fillah azani Allah wa yakum, tidak pernah beruntung anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak menegur sapa orang tuanya, tidak menelpon orang tuanya, tidak menanyakan kabar orang tuanya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azani Allah wa yakum, kami kabarkan kepada ikhwan, kepada akhwat yang hari ini orang tuanya masih hidup, masih ada bapaknya atau masih ada ibunya, maksimalkan dengan mereka. Maksimalkan berbakti kepada mereka. Tundukkan badan kita. Tawadulah di depan mereka. Jangan sombong di depan mereka. Teruslah berbuat baik kepada mereka. Sungguh bakti kita tidak lama. Sungguh umur mereka tidak akan panjang sampai 200 tahun, 100 tahun. Kita hanya dituntut berbakti beberapa tahun saja. Maka ahibati rahimakumullah, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sungguh orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya hari ini, dia tidak berbakti kepada ibunya, tidak berbakti kepada bapaknya, sungguh telah didoakan oleh malaikat Jibril dari atas langit, langsung diaminkan oleh Nabi SAW. Kecelakaan, tidak akan berkah hidupnya, akan hilang keberkahan dalam hidupnya, akan hilang keberkahan umurnya, hartanya, dan semua lini kehidupannya jika orang betul-betul durhaka kepada orang tuanya. Maka jangan disia-siakan. Kalau masih ada, maksimalkan dengan mereka. Sungguh berbakti kepada orang tua adalah sebab masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala.